Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah kemarin kita mengkaji langkah yang keenam untuk memutakinkan diri dengan meningkatkan kejujuran, tidak hanya berperilaku apa adanya, tetapi juga senantiasa mengikuti aturan. Karena ada orang yang jujur tapi melanggar aturan. Misalnya orang yang malam hari melakukan pencurian, kemudian siang hari dia cerita dengan teman-temannya. Ini kan jujur, tetapi jujur yang melanggar aturan. Makanya di era kita ada istilah berintegritas. Berintegritas itu orang yang jujur dan hidupnya senantiasa mengikuti aturan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Langkah berikutnya untuk memutakinkan diri kita yang bisa kita latih selama menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan adalah bersabar. Di Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-200, Allah SWT memanggil orang beriman dengan perintah sabar sampai diulangi 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasobiru, dan tetaplah dalam keadaan sabar. Memang Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan bahwa sabar ini perkara yang berat. Di Al-Baqarah ayat 45-46 Allah menyampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat perkara yang sangat berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Sabar itu berat, sholat juga berat. Tetapi Bapak dan Ibu, yang namanya berat bukan berarti tidak bisa dilaksanakan. Karena Allah menyampaikan di Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
Allah tidak akan memberikan beban. Beban di sini adalah beban syariat, kecuali manusia mampu menanggungnya. Jadi meskipun sabar itu berat, manusia mampu untuk melaksanakannya. Tinggal ada atau tidak kemampuan untuk melatih diri. Kaitannya dengan bulan Ramadan, dengan ibadah saum di dalamnya, kita biasanya mulai melaksanakan saum yang secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Begitu terbit fajar dengan ditandai adzan subuh, kita menahan diri. Tidak makan, tidak minum. Yang sudah berpasangan, tidak hubungan suami istri, itu dilalui sampai misalnya pukul 17.50, terasa ringan. Tetapi ketika sudah duduk di depan meja makan, yang di atas meja makan banyak makanan, waktu yang 10 menit itu akan terasa lama. Apalagi kalau sudah gelasnya mulai dipegang, itu lebih lama lagi. Padahal kurang 2 menit perasaan, padahal sama sebenarnya. Detiknya lama, gerakannya lambat. Disinilah kesabaran itu sebenarnya sedang dilatih. Apalagi yang menunggu di rumah misalnya, tidak punya jadwal sholat tapi punya jam, menunggu tanda-tanda berbuka dari masjid. Yang biasanya di masjid ada lafal-lafal kalimat-kalimat thayyibah yang dilafalkan. Ini begitu sudah mulai dilafalkan, yang di rumah sudah pada megangi semua. Ada yang megang gelas dengan es tehnya, ada yang megang sendok dengan kolaknya, itu sudah mau masuk ke dalam mulut. Itu lama banget rasanya. Karena Bapak dan Ibu, berat atau ringan, sebenar atau lama, sebenarnya bukan pada durasi, tetapi pada perasaan seseorang merasakan. Contoh yang lain sederhana. Ini tiap hari mungkin menimpa keluarga-keluarga masyarakat kita. Kalau satu keluarga berlima, kamar mandi yang ada klosetnya 1. Dan saat itu kebeletnya sama. Ini pun dilatih untuk bersabar. 1 masuk, nah, yang masuk di dalam melaksanakan aktivitas, yang 1 di luar nunggu. Waktunya sama, detiknya sama. Pembedanya hanya apa? Hanya pintu kamar mandi. Yang di luar ketuk-ketuk pintu sambil ngomong, "Pak, cepat keluar. Lama banget sih." Yang di dalam bilang, "Bentar, baru masuk." Hanya dibatasi oleh pintu, tapi perasaannya berbeda. Yang di dalam lagi menikmati suasana, yang di luar lagi menahan suasana. Wira-wiri, kedor lagi, yang dalam keluar sambil bersungut-sungut. Ora sabar, itu rampung, mau jilid 2 kan ya. Ini kan tiap hari mungkin terjadi seperti ini. Atau ketika kita berkendara, sampai di perempatan atau pertigaan traffic light, kemudian merah. Yang namanya lampu berwarna merah itu paling lama ya 1 menit, tapi sudah ngeluh luar biasa. Abangnya suwe nemen ya, orang ijo-ijo kan gantinya. Ada dari barat jalan dulu, yang timur nanti. Begitu timur jalan dulu, yang selatan nunggu kan ya seperti itu. Kalau sudah diatur, yang terjadi kecelakaan. Ini pun dilatih untuk bersabar. Atau di tempat pembelian bahan bakar, begitu belok panjang, masya Allah, suwe ke bakal antri. Tiap hari kita dilatih untuk menahan diri.
sebenarnya latihan utamanya adalah pada saat kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi apa sih sabar itu? Sabar itu adalah sikap tabah untuk tidak berkeluh kesah, termasuk makmum sholat tarawih. Begitu imamnya baca wan naziati gharqa, suwe bakal ini. Rokat kedua abasa wa tawalla, aduh suwe banget. Buka di sini adalah Tapi kalau imamnya baca qul huwallahu ahad, alhamdulillah sih. Request para imam dengarkan nih. Al-Ikhlas. Masa 11 rakaat Al-Ikhlas semua? Ya Al-Ikhlas ini nanti terakhir. Makanya banyak ungkapan kalau terawih itu kalau sudah mendengar qul huwallahu ahad, bongbongnya luar biasa. Satu pendek, ini rakaat terakhir, alhamdulillah. Khusus inilah kita dilatih untuk bersabar. Nah, kalau latihan ini berhasil, nanti akan dirasakan di luar. Ketika Allah berikan ujian-ujian yang jauh lebih berat. yang bisa kita latih Kan kalau saum ujiannya hanya menahan 15 jam. di bulan Ramadan. Kalau sholat tarawih ya 2 rakaat paling banter 7 sampai 10 menit. Tapi ketika Allah berikan ujian-ujian kehidupan yang jauh lebih besar, nanti karena sudah dilatih, tidak akan kalah, tapi akan teruji. Bapak dan Ibu, kita belajar kalau ada orang yang sakit kemudian melupa, aku lara nemen gitu. Kita belajar dari Nabi yang sakitnya paling berat. Siapa Bapak Ibu? Nabi Ayub alaihissalam. Apa beliau mengeluh? Tidak. Dikandani begitu jawab, kata Nabi Pak, nyong tadi itu Pak. Kalau ingin sehat, kita belajar dari Nabi yang paling sehat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling sehat fisiknya. Jadi kita mau nyontoh yang mana? Kalau Bapak Ibu dalam keadaan hartanya banyak, belajarlah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi contoh-contoh itu menginspirasi kita. Kalau kesabaran yang bisa kita latih, maka kualitas ketakwaan akan meningkat. Sehingga oleh Allah diingatkan, wa basyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Ada hadiah nama kita. Yang pertama hadiahnya jelas surga. Nanti di akhirat. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan menyangka masuk surga sebelum Allah tahu apakah kalian bersungguh-sungguh atau kalian bersabar? Ini yang Allah janjikan. Kemudian di Al-Baqarah ayat 157 Allah menjanjikan 3 hal. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di dunia orang yang sabar akan mendapatkan sholawat dari Allah. Apa tidak keren? Sholawat langsung dari Allah. Yang kedua, akan dapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Kalau dapat kasih sayang Allah, hidupnya akan terjaga. Yang ketiga, akan mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Artinya, orang yang sabar tidak akan pernah mengalami jalan buntu. Semua jalan ada pintu-pintu keluar yang Allah siapkan. Maka berdoalah kepada Allah. Di Al-Baqarah doanya pasukannya Raja Talut ketika mau berperang dengan Raja Jalut, doanya Rabbana afrig alaina sobron wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Tuhan kami, afrig alaina, tuangkanlah ke dalam jiwa kami sobron, kesabaran. Atau doanya tukang-tukang sihir Fir'aun ketika diancam mau dipotong kaki dan tangannya oleh Fir'aun. Mereka juga berdoa kepada Allah. Rabbana afrik alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran dalam hati kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim.
Ini cara kita agar bisa bersabar di samping berlatih pengendalian jiwa, tapi juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya berat bukan tidak mungkin, tetapi mungkin hanya prosesnya perlu berlatih, perlu berlatih, perlu berlatih. Dan ibadah som ini ibadah yang efektif untuk mengasah kesabaran. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini bagian ketujuh dari cara memutakinkan diri yang sudah kita kaji. Mudah-mudahan ilmunya sampai, kemudian bisa kita amalkan. Sehingga hari-hari ke depan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang akan datang, kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Tidak hanya mukmin, tapi juga muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.